Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pembimbing Fisika Dasar Ibu Eli Trisnowati, SPD MPD, dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Korlina Nur Rahmawati, Ernia Wahyuningsi, Karojati Khairunisa, dan Berliana Melati Difta yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perencanaan praktikum fisika dasar yang berjudul perpindahan suhu dan kalor secara konduksi. Baik, saya akan memulai presentasinya. Baik, yang pertama ada tujuan. Di sini tujuan dari praktikum perpindahan suhu dan kalor yaitu yang pertama adalah memahami materi fisika dasar suhu dan kalor. 2. Mengetahui penerapan materi suhu dan kalor pada bidang biologi. Selanjutnya adalah dasar teori. Kalor merupakan salah satu bentuk energi sehingga dapat berpindah dari satu sistem ke sistem yang lain karena adanya perbedaan suhu. Secara umum ada 3 cara perpindahan panas yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam Ensiklopedia Britannica juga disebutkan bahwa suhu adalah ukuran panas atau dingin yang dinyatakan dengan skala sembarang, di mana skala tersebut menunjukkan bahwa suhu panas yang memiliki energi tinggi akan mengalir ke suhu yang lebih rendah atau dingin. Maka dari itu, suhu dapat dinyatakan pula menjadi ukuran kualitatif sebuah benda. Suhu ini bisa diukur karena adanya energi kinetik dalam suatu benda. Selanjutnya, konduksi merupakan proses di mana panas mengalir dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah di dalam satu medium atau antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung tanpa adanya perpindahan molekul yang cukup besar menurut teori kinetik. Suhu elemen suatu zat sebanding dengan energi kinetik rata-rata molekul-molekul yang membentuk elemen itu. Energi yang dimiliki oleh suatu elemen zat yang disebabkan oleh kecepatan dan posisi relatif molekul-molekulnya disebut energi dalam. Perpindahan energi tersebut dapat berlangsung dengan tumpukan elastik, misalnya dalam fluida, atau dengan pembaruan. Elektron-elektron yang bergerak secara cepat dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah. Konduksi merupakan satu-satunya mekanisme di mana panas dapat mengalir dalam zat padat yang tidak tembus cahaya. Variabel yang dipakai dalam praktikum kali ini yang pertama ada variabel bebas. Nah, variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependen atau terikat. Nah, variabel bebas dalam praktikum kali ini adalah lilin. Kemudian ada variabel terikat. Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam praktikum kali ini adalah sendok. Terus yang terakhir ada variabel kontrol. Nah, variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, variabel kontrol adalah dalam praktikum kali ini adalah korek api. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Pada praktikum kali ini kita menggunakan yang pertama ada lilin, yang kedua ada korek api, yang ketiga ada sendok, dan yang keempat ada serbuk lilin. Selanjutnya ada langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Langkah kerja yang kedua, tempatkan sendok untuk dipanaskan. Langkah kerja yang ketiga, letakkan serbuk lilin di atas sendok yang akan dipanaskan. Langkah kerja yang keempat, tempatkan lilin di bawah ganggang sendok, lalu nyalakan lilin dengan korek api. Yang kelima, diamkan serbuk lilin yang dipanaskan hingga meleleh. Cukup sekian dan saya kembalikan lagi kepada moderator yang bertugas. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan presentasi perencanaan praktikum fisika dari kelompok kami. Kurang melebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.